Selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Karena kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Seorang laki-laki diduga hendak melakukan pencurian di sebuah musala di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh pada Selasa 3 Maret sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku berhasil diamankan warga setempat setelah aksinya diketahui. Meski tidak ada barang yang dilaporkan hilang, warga menemukan kondisi CCTV dalam keadaan tidak aktif, serta pintu bagian dalam musala mengalami kerusakan yang diduga dilakukan oleh pelaku. Saat ini pelaku pencurian musala tersebut telah diamankan oleh warga untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak berwenang guna proses lebih lanjut. Mana masuk ke musala? Mami kunci lemari. Lemari apa? Nak ada lemari? Oh, maling am! Ah, maling! Maling! Maling am! Udah kebuka ya CCTV-nya, udah dimatikan sendiri ya maling-maling. Untung agak kecil aku nak. Tadi posisi screen-nya di sini, dimatiin. Posisi di Musala Ar-Rahman, Tiakar, Payakumbuh Timur, Insya Allah. Kebetulan tadi pintunya ini memang nggak dikunci karena ada jemaah yang masih sholat duha. Ketahuannya tadi pas CCTV mati, saya cek di handphone offline. Pintunya tadi begini. Jadi CCTV mati kalau udah dimatikan. Berita kedua, aktivitas jual beli pakaian di Pasar Raya Padang pada Selasa 3 Maret 2026 terpantau masih landai dan belum menunjukkan lonjakan signifikan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Suasana pertokoan terlihat relatif stabil dengan jumlah pembeli yang belum mengalami peningkatan berarti. Salah satu seorang pedagang, Henry, menyebutkan masyarakat saat ini masih lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan berbelanja pakaian lebaran. Kondisi tersebut membuat aktivitas pedagang pakaian masih berjalan normal seperti hari biasa. Meski demikian, para pedagang tetap optimis lonjakan pembeli akan terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan atau H-10, seiring masyarakat mulai menerima tunjangan hari raya atau THR. Berita selanjutnya, harga cabai dan bawang di Pasar Raya Padang mengalami penurunan signifikan pada Selasa 3 Maret 2026 akibat melimpahnya pasokan komoditas di pertengahan Ramadan. Kondisi ini membuat harga sejumlah kebutuhan dapur menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Salah seorang pedagang, Doris, 44 tahun, menyebutkan harga cabai merah kini turun menjadi Rp35.000 per kilogramnya, sementara bawang merah berada di angka Rp20.000 per kilogramnya. Penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh distribusi pasokan yang berjalan lancar ke pasar. Meski harga mengalami penurunan, aktivitas jual beli di pasar terpantau masih normal.
Para pedagang memprediksi harga komoditas tersebut akan kembali naik secara bertahap menjelang Idul Fitri. Berita selanjutnya, tim Safari Ramadan Kota Pariaman yang dipimpin langsung Wali Kota Pariaman Yota Balat melaksanakan kegiatan safari di Masjid An-Nur Zaino, Dusun Kampung Pane, Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Dalam kesempatan tersebut, Yota Balat menyampaikan bahwa pelaksanaan safari Ramadan oleh pemerintah Kota Pariaman menjadi wujud mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menampung aspirasi warga sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan pembangunan Kota Pariaman yang berkelanjutan. Kita ada 9 tim, jadi kita semua ke masjid-masjid yang ada di Kota Pariaman membawa informasi sejauh mana perkembangan pertumbuhan pembangunan yang telah kita buat dan menyampaikan sekaligus silaturahmi kepada masyarakat Kota Pariaman. Ada beberapa program tadi yang disampaikan, Pak. Ya, ada program sesuai dengan visi misi kami karena alhamdulillah visi misi Wali Kota Pariaman itu sudah boleh dibilang 100% yang ada. Nah, dan yang akan kami laksanakan pada tahun ini itu adalah revitalisasi aset. Yang semoga pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan tahun ini. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Pariaman akan menggelar festival takbir keliling dalam rangka menyambut malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kegiatan ini menjadi agenda perdana yang dilaksanakan Pemko Pariaman dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Asisten 1 Setdako Pariaman Elvis Chandra menyampaikan bahwa festival tersebut akan diikuti oleh anak-anak remaja hingga orang dewasa. Festival ini akan diselenggarakan pada malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah dengan start dan finish di Balai Kota Pariaman, ujarnya. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Peserta festival diwajibkan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kantor urusan agama. Sementara masyarakat yang tidak mengikuti festival tetap diperbolehkan melaksanakan takbiran dengan tetap berkoordinasi dengan KUA dan kecamatan setempat. Berita selanjutnya, Bupati Solo John Firman Pandu menyerahkan bantuan program bedah rumah kepada salah seorang warga di Labuh Panjang, Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solo, Sumatera Barat pada Senin 2 Maret 2026. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Program bedah rumah ini diharapkan mampu menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak huni bagi penerima manfaat bersama keluarga. Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai pihak yang turut berkontribusi melalui semangat gotong royong. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi serta berharap setiap upaya yang dilakukan dapat menjadi ladang amal dan membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Solo. Wan, ada kepala OPD awak, ada Pak Asisten, ada Pak Posel, Pak Wali. Sado
Ini buat tim penggerak PKK. Siapa Bu? Oh, udah pernah sih kau? Oh, awal belum pernah kemarin. Kita yang belum pernah. Kecu. Oke. Oh iya. Ini dibantu oleh Basnas ya. Seberapa Pak? 25 juta. Nah, cuman kok bisa gunakan kok untuk beli bahannya, jadi bisa maksimal. Nah, kerajung, laporan, wajah masyarakat gorong, oli. Nah, dulu kau gorong, dia mau dulu kasih tadi. Tadi selayo. Ya, soalnya di loa kan, dari kami kita. Bisa anak mungkin sekolah. Saya, mungkin dia sekolah ya. Kita bisa. Orang Jawa kan susah. Biasa kita kapturasi. Oke. Tapi ini udah bagus nih, nggak stunting lagi nih. Sambal. Ini apa sih? Ini minyak. Oh. Ini kue. Biasanya kan kita makan ini. Kalau sudah makan ini di bawah sambal. Oh, di bawah. Oh, aku sambal kok. Ini buat jajan nih. Kamu jajan. Mari ya. Nih, satu lagi. Mau jajan nih. Ini buat apa? Ya, bisa ya. Ya. Ya, hari ini kita di Labuh Panjang menyerahkan bantuan bedah Malek ini kepada keluarga Yandri dan Ibu Irma. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah uang yang ada ini bisa dipergunakan untuk membeli bahan baku untuk bangunan. Kita upayakan juga bersama Forkopimcam, Pak Wali Nagari dan tokoh-tokoh anggota DPRD untuk kita gorokan sama-sama. Mungkin sumber-sumber lain juga kita tambah nanti itu. Oke. Ya. Nah, mudah-mudahan ada program-program lain untuk masyarakat kita. Ya, Andri, manfaatkan sebaik-baik. Ya. Berita terakhir, DPRD Kota Padang melakukan pembahasan serta langkah cepat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS di Kota Padang. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Padang Iskandar menyebutkan sebanyak 22.000 peserta BPJS warga Kota Padang turut dinonaktifkan akibat kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Padang sendiri memiliki program BPJS daerah yang akan membantu mengakomodasi sebagian masyarakat terdampak penonaktifan tersebut, dengan prioritas bagi warga yang benar-benar membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan. Ke depan, pemerintah pusat juga akan meluncurkan program digital bantuan sosial di mana masyarakat dapat mendaftar secara mandiri dan diseleksi melalui sistem. Kota Padang menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba pelaksanaan program digital bansos tersebut. Kemudian juga dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan bahwa dalam 3 bulan ke depan ini kita melakukan yang namanya growth check dari penduduk aktif tersebut. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selama itu sudah memberikan uang untuk reaktivasi. Latar belakangnya kenapa kok ini bisa berubah dari sosial data itu? Apakah ini sosial pertama tahu enggak? Apakah ini sosial profesi tahu enggak? Izin langsung ya, Pak. Dan itu hasil dari akumulasi tersebut dan peringatan itu disepakatilah itu yang menjadi kriteria yang paling utama dan paling sering muncul di dalam kriteria dari kementerian tersebut melakukan intervensi program. Kemarin itu kita membahas tentang PBI, jadi pembayaran iuran bantuan iuran BPJS bagi warga yang tergolong miskin, yang kebetulan ada kebijakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, ada 11 juta yang dinonaktifkan PBI-nya. Nah, termasuk Kota Padang ini kena 22.000. Nah, ini kan kebijakan yang seperti ini banyak sedikitnya meresahkan masyarakat. Ketika mereka berobat, ternyata KIS-nya tidak aktif, BPJS-nya tidak aktif. Nah, inilah yang membuat kita harus mengklarifikasi kepada Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala BPJS. Mari kita undang sekaligus BPS sebagai pihak yang menyatukan data orang-orang miskin ini. Nah, disepakatilah kemarin itu bahwa kalau untuk Kota Padang case-nya itu tidak terlalu bermasalah bagi kita sebenarnya, karena kita ada backup. Jadi ketika ada warga masyarakat yang sakit, tiba-tiba sakit, ternyata KIS-nya tidak aktif,
itu kita bisa langsung menerbitkan BPJS Pemko Padang. Karena Pemko Padang sudah punya program tersendiri. Nah, tapi nanti ke depan ini dalam proses pendataan bahwa nanti akan ada digital bansos namanya. Nah, itu Padang ditunjuk salah satu dari 40 kota kabupaten se-Indonesia. Di Sumatera Barat hanya satu kota Padang. Dan ini data sedang dalam proses penyempurnaan. Nanti mudah-mudahan di bulan November 2026 ini selesai. Nah, ketika itu semua warga berhak mengajukan bantuan, tetapi sistem akan menseleksi sendiri. Ini seperti yang sudah berlaku di DKI Jakarta dan di Banyuwangi. Sehingga ketika data kita masukkan NIK, itu akan terekod semuanya. Pernahkah pinjam online, pernahkah judi online, itu maka nanti sistem mengatakan mohon maaf Anda tidak berhak. Jadi kalau hari ini ada polemik desil 1 sampai 5 itu yang biasanya bisa mendapatkan bantuan, ternyata kadang-kadang faktanya di lapangan orangnya tidak miskin. Desil 6 sampai 10 yang notabene dianggap orang tidak miskin, ternyata itu sangat miskin. Nah, data seperti inilah yang nanti yang akan diselesaikan melalui digital bansos itu. Nah, itu kemarin hasil pertemuan kita. Ke depannya gitu Bu, apa yang ditekankan oleh DPRD untuk kasus ini Bu? Kita tidak ingin, karena kesehatan itu kan adalah hak dasar masyarakat. Makanya pemerintah sudah mencanangkan sejak jauh-jauh hari punya program bagaimana membackup, membentengi masalah kesehatan ini. Makanya kita sudah anggarkan pemerintah Kota Padang untuk BPJS Pemko Padang. Jadi siapapun warga Kota Padang ini yang butuh, itu bisa kita lindungi dengan BPJS ini. Oke, siap. Demikian rangkuman Kabar Pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pada siang berikutnya.